Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Antesiani dengan NIM 21040404620 dari kelas TPA 3, ingin mengerjakan tugas psikologi dalam dengan dosen pengampu Ibu Hikmatun Baliho Nur Fitrianti, MPSI Psikolog. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tipe psikologi, sikap dan fungsi. Selain ego, semua aspek kepribadian yang telah dibahas berfungsi pada tingkat tak sadar. Ada dua aspek kepribadian yang beroperasi di tingkat sadar dan tak sadar, yakni sikap, introversion dan extraversion. Lalu ada juga fungsi. Di fungsi ini ada pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Sikap yang akan dibahas yaitu introversion dan extraversion. Yang pertama ada sikap introversion, di mana sikap ini mengarah pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan dirinya pada dunia dalam dan privat, di mana realita tuh hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam, atau tidak ramah, bahkan antisosial. Umumnya orang seperti ini yaitu senang, introversi, dan sibuk dengan kehidupan internal mereka sendiri. Tentu saja mereka juga mengamatkan dunia luar, tapi secara selektif dan memilih pandangan subjektif mereka sendiri. Jadi orang seperti ini tuh kebanyakan diam walaupun di keramaian seperti itu. Selanjutnya yaitu sikap ekstraversional, di mana sikap ini mengarah pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan dirinya pada dunia luar. Nah, alih-alih berpikir tentang persepsi, orang yang memiliki sikap ini adalah cenderung berinteraksi dengan orang sekitarnya, aktif dan ramah. Orang yang ekstravertik sangat menaruh perhatian kepada orang lain dan dunia sekitarnya. Dia tuh pasti aktif, santai, tertarik dengan dunia luar. Ekstrovert lebih mengaruh orang dunia di sekitarnya daripada dirinya di dunia dalamnya. Nah, mengenai introversion dan extraversion, kedua sikap yang berlawanan ini adalah pasti ada di setiap kepribadian manusia, tetapi salah satunya dominan sadar, sedangkan yang lainnya kurang dominan atau tidak sadar. Jadi setiap orang tuh pasti memiliki sikap tersebut. Kayak misalnya ada orang, dia tuh pendiam di keramaian, tapi tanpa sadar dia juga bisa berbaur dengan orang sekitar. Jadi yang dominan itu ada, tapi itu lebih menonjol, sedangkan yang tidak dominan itu yang tidak menonjol. Nah, perlu diingat, orang yang sehat psikisnya itu adalah orang yang mencapai keseimbangan antara dua sikap itu, merasanya sama-sama nyaman baik di dunia dalam maupun dunia luar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi, pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pikiran dan perasaan. Pikiran adalah fungsi intelektual, mencari saling hubung antara ide untuk memahami alam, dunia, dan memecah masalah. Lalu perasaan. Di perasaan ini, fungsinya itu mengevaluasi, menerima atau menolak ide dan objek berdasarkan apakah mereka itu membangkitkan perasaan positif atau negatif pada diri kita, memberi pengalaman subjektif manusia seperti kenikmatan, rasa sakit, marah, takut, sedih, gembira, bahkan rasa cinta. Hubungan keduanya antara pikiran dan perasaan yaitu keduanya sama-sama fungsi rasional karena keduanya merupakan memutuskan sesuatu. Jadi keharusan keduanya memutuskan sesuatu itu misalnya seperti apakah dua ide saling berhubungan atau tidak,
Nah, itu kan harus berpikir, lalu sesuatu itu menyenangkan atau tidak gitu. Itu menggunakan perasaan. Selanjutnya penginderaan dan intuisi. Nah, penginderaan ini ada beberapa macam, seperti indera melihat, mendengar, meraba, menjilat, mencium, nah serta merespon rangsang dari dalam tubuh sendiri. Jadi penginderaan adalah fungsi perseptual atau kenyataan, menghasilkan fakta-fakta konkret atau bentuk representasi dunia. Selanjutnya, intuisi. Intuisi adalah persepsi secara tak sadar atau subliminal, memperoleh kebenaran tanpa melakukan melalui fakta yang konkret. Nah, hubungan penginderaan dan intuisi ini yaitu berbeda dengan yang tadi, pikir dan perasaan. Pikir dan perasaan itu rasional, sedangkan penginderaan dan intuisi adalah non-rasional. Keduanya merespon stimuli, baik yang nyata maupun tidak nyata, tidak melalui pikiran atau evaluasi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi tersebut. Nah, fungsi-fungsi yang tadi itu pasti ada dalam setiap manusia, biasanya dalam tingkatan operasional dan perkembangan yang berbeda. Nah, superior, maksud dari superior ini adalah fungsi yang paling dominan di manusia tersebut, di orang tersebut. Nah, disebut itu fungsi superior. Sedangkan inferior yaitu fungsi yang kurang berkembang. Nah, fungsi yang kurang berkembang itu biasa disebut juga inferior. Tujuan ideal yang diperjuangkan oleh kepribadian adalah mengembangkan keempat fungsi itu dalam tingkatan yang sama, sehingga tidak ada yang namanya superior dan inferior. Terakhir yaitu gabungan sikap dan fungsi, di mana sikap dan fungsi tadi itu digabung. Nah, seperti pikiran sama ekstraversi, yaitu menjadi manusia ilmiah, aktivitas intelektual berdasarkan data objek. Nah, perasaan, ekstraversi perasaan, manusia dramatik, menyatakan emosinya secara terbuka, cepat berubah. Nah, selanjutnya yaitu ekstraversi penginderaan, pemburu kenikmatan memandang dan menyenangi dunia apa adanya. Selanjutnya yaitu ekstraversi intuisi, pengusaha bosan dengan rutinitas terus-menerus menginginkan dunia baru untuk ditaklukkan. Selain ekstraversi, di sini juga ada gabungan dari introversi dan pikiran. Nah, introversi pikiran yaitu manusia, filsuf, penelitian intelektual internal. Nah, selanjutnya ada perasaan, introspeksi perasaan. Penulis itu kreatif, menyembunyikan perasaan, sering mengalami badai emosional. Selanjutnya yaitu introversi penginderaan. Seniman mengalami dunia dengan secara pribadi dan berusaha mengekspresikannya secara pribadi juga. Dan yang terakhir, introversi intuisi. Manusia peramal, pemimpin, berkomunikasi intuisi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.